Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Generasi TI. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu sebuah aplikasi sistem informasi penduduk. Beberapa fitur dalam aplikasi ini yaitu di aplikasi ini terdapat dua user, satu user biasa dan satu lagi sebagai admin. User ini dapat melakukan CRUD data dan sign up, sedangkan admin dapat menampilkan semua data yang sudah dimasukkan oleh user. Dapat juga melakukan cari atau filter dan melakukan ekspor data ke dalam bentuk Excel. Beberapa fitur tambahan dalam aplikasi ini yaitu menggunakan CAPTCHA dan Excel. Dalam tutorial ini sebenarnya saya menjawab sebuah tantangan, di mana saya ditantang untuk membuat sebuah aplikasi kurang lebih dalam 2 hari, lalu mengedit video penjelasan tentang tutorialnya, lalu langsung menguploadnya ke YouTube, gitu dia. Jadi mungkin secara detail sekali tidak saya jelaskan dalam video di sini karena durasi videonya juga ditantang saya menggunakan durasi maksimal 30 menit, gitu dia. Jadi biasanya membuat CRUD aja, kalau kita melihat tutorial di video di channel-channel sebelah, mungkin membuat membuat CRUD aja dipisahkan ke dalam 4 video atau 3 video, gitu dia. Jadi di sini digabungkan ke dalam satu video, jadi saya akan menjelaskan sebuah garis-garis besarnya saja. Sebelumnya di dalam aplikasi ini tentunya ada beberapa hal yang kita butuhkan. Pertama database, aplikasi CMPP untuk servernya. Lalu di sini saya menggunakan framework coordinator dan beberapa file ataupun folder tambahan untuk menggunakan CAPTCHA dan ekspor ke Excel. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang aplikasinya, kita coba demokan dulu aplikasi ini supaya nanti dalam penjelasannya lebih jelas. Oke, untuk tampilan awalnya seperti ini. Jadi di sini kita dapat melakukan login dengan masukkan email, password, dan masukkan kode CAPTCHA-nya. Di sini juga kita dapat melakukan show password. Kalau kita belum mempunyai akun, kita boleh sign up. Nah, misalnya kita daftarkan emailnya. Aku bisa. Terus passwordnya misalnya kita show, misalnya aku bisa juga. Nah, di sini kita masukkan kodenya. Jika semuanya sudah selesai, kita coba sign up. Nah, datanya sudah berhasil didaftarkan, ada pemberitahuan di sini. Silahkan login. Oke. Kita masuk ke akun yang sudah kita daftarkan, yaitu aku bisa 3. Kita disuruh masukkan kode CAPTCHA lagi. Nah, di sini kita sudah berhasil login. Kita klik OK. Nah, kita sudah masuk ke dalam halaman usernya. Di sini terdapat beberapa form yang tujuannya untuk memasukkan data dari user tersebut. Di sini ada tombol submit dan tombol reset. Jadi kalau misalnya kita input seperti ini, kita reset, dia akan terhapus, gitu dia. Nah, kita coba submit sebuah data. Misalnya seperti ini, kita masukkan data dummy saja supaya tutorial ini tidak terlalu lama. Coba kita submit. Nah, datanya berhasil didaftarkan. Kalau kita oke kan, nah di sini sudah berubah menjadi data Anda telah terdaftar, dan di sini ditampilkan data yang sudah kita daftarkan sebelumnya.
di data kita ini jika ada kesalahan kita dapat melakukan perubahan. Misalnya di sini kita coba misalnya menambahkan desa gitu. Kita coba update. Nah, data berhasil diperbaharui, oke. Nah, di sini sudah berubah. Jadi desa Munting gitu dia. Kalau kita ingin menghapus datanya bisa juga menggunakan tombol delete. Nah, di sini kita akan diperingati terlebih dahulu apakah kita yakin ingin menghapus datanya. Jika yakin, kita oke. Nah, di sini ada notifikasi data berhasil dihapus. Nah, di sini kembali ke dalam bentuk form awal, yaitu mendaftarkan data. Nah, kurang lebih seperti ini form untuk halaman user. Sekarang kita coba masuk ke halaman admin. Kita load dulu. Oke, kita yakin. Sebelumnya saya sudah men-set sebuah data di database saya untuk user admin. Kita masukkan kodenya. Coba kita login. Oke, selamat datang. Nah, di sini ditampilkan beberapa data yang sudah pernah saya masukkan sebelumnya, yaitu ada data JSQL Sembiring dan data ini Sinergi Jaya Optima. Nah, di sini kita dapat melakukan filter data berdasarkan misalnya nama. Kita lakukan cari. Nah, di sini cuma nampil untuk misalnya nama JSQL gitu deh. Coba kita misalnya jenis kelaminnya misalnya perempuan, kita cari. Nah, di sini cuma nampil yang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan NIK-nya juga bisa gitu dia kalau kita kopikan. Nah, dia akan memunculkan data yang mempunyai NIK yang mirip seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga dapat di aplikasi ini melakukan ekspor gitu. Jadi admin itu dapat melakukan ekspor data dari tabel ini. Kalau kita ekspor seperti ini, dia akan ekspor ke Excel. Nah, dia sudah terdownload di bawah ini. Coba kita buka. Nah, dia nampil mirip seperti di form kita gitu ya. Di halaman website kita. Oke, kurang lebih seperti itu aplikasi yang ada saya buat. Kita logout kembali. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang garis-garis besar dalam pembuatan program ini. Pertama, tentunya kita harus menjalankan SMPP. Nah, di sini sudah saya jalankan Apache dan MySQL-nya. Kita quitkan dulu. Nah, untuk database-nya sendiri saya buat nama database-nya penduduk dengan dua buah tabel di dalamnya, itu tabel data dan tabel user. Untuk tabel usernya saya membuat struktur seperti ini, ada email, password, dan role-nya. Role inilah menentukan apakah dia sebagai admin atau sebagai user. Untuk datanya saya membuat struktur tabelnya seperti ini. Di sini ada NIK, nama, kabupaten, provinsi, tempat lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status pekerjaan, tanggal dibuatnya, datanya, dan emailnya. Email ini berguna nanti kalau kita mau melakukan update atau delete ke dalam tabel data ke dalam tabel data ini. Nah, untuk aplikasinya sendiri
Di sini saya menggunakan, seperti saya jelaskan sebelumnya, saya menggunakan Coiniter dengan versi 31. Untuk konfigurasinya seperti pada umumnya, kita melakukan konfigurasi auto load. Kita memasukkan di sini, saya menambahkan captcha karena kita ada menggunakan captcha. Nah, untuk selanjutnya juga kita ada konfigurasi database tentunya. Ada penggunaan username, password, dan databasenya penduduk. Nah, di sini juga saya masukkan sebuah file htaccess. Ini digunakan agar kita tidak perlu mengetikkan index.php gitu di aplikasi kita. Jadi kalau misalnya ini kita hapus, nah aplikasinya tetap jalan gitu dia. Selanjutnya untuk membuat captcha-nya kita perlu sebuah folder di sini, yaitu folder captcha gitu. Dia berisi sebuah font untuk membuat captcha-nya dan gambar-gambar yang sudah di-generate otomatis lewat controller. Untuk melakukan ekspor data ke dalam Excel seperti yang ditampilkan admin tadi, di sini kita perlu sebuah aplikasi pihak ketiga gitu, yaitu PHP SLX Writer gitu dia. Jadi source code aplikasi ini sudah saya sertakan di link deskripsi, nanti dapat Anda coba sendiri di rumah gitu dia. Jadi saya akan menjelaskan sebuah garis-garis besarnya saja dalam aplikasi yang saya bangun dalam waktu yang cukup singkat ini. Di sini ada sebuah kontrol pertama, penduduk. Untuk modelnya saya buat namanya mpenduduk.php. Lalu view-nya sendiri saya buat fdata untuk tampilan admin, fdata untuk tampilan user, flogin untuk melakukan login, vcm ini untuk mendaftarkan user gitu dia. Sekarang kita coba lihat dulu dari modelnya apa saja yang diperlukan. Nah, di model ini ada show. Fungsi show ini yaitu untuk menampilkan data. Jadi ketika si user tadi misalnya sudah memasukkan datanya ke dalam database, melakukan input, jadi dia di sini fungsinya akan memanggil gitu dia data sesuai dengan emailnya itu dia. Untuk show all ini sebuah fungsi untuk admin, jadi dia akan menampilkan semua data gitu dalam database-nya. Seperti sebelumnya ditampilkan pas pertama dijalankan, nampil semua data dari database. Nah, di sini ada fungsi cari. Di sini untuk melakukan pencarian pada halaman admin tadi. Jadi kita dapat seperti sebelumnya kita demokan bahwa dapat melakukan pencarian berdasarkan nick, nama, dan jenis kelaminnya. Selanjutnya ada fungsi login ya, tentunya untuk login. Jadi dia mengecek berdasarkan email dan passwordnya. Lalu selanjutnya melakukan pengecekan. Dia di sini fungsi untuk mengetahui apakah si user itu sudah terdaftar gitu dia. Apakah dia sudah terdaftar dalam tabel database-nya atau belum gitu dia. Kalau belum ya kita tampilkan misalnya formnya gitu. Kalau sudah kita tampilkan isinya gitu dia. Sign up untuk mendaftarkan user baru. Input. Nah, ini input ini untuk memasukkan data user ke dalam database gitu. Jadi setelah kita tadi input semua formnya, isinya, jadi dia memanggil ke model input ini. Nah, update sendiri untuk melakukan update berdasarkan perubahan yang dilakukan pada formnya, dan delete untuk menghapus data user gitu dari database-nya berdasarkan emailnya gitu dia. Nah, untuk kontrolnya saya akan tunjukkan di sini.
Nah, untuk kontrolnya sendiri seperti biasa kita load modelnya, yaitu model M penduduk. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang khusus saja, jadi hal-hal umum saya akan skip aja untuk menjelaskannya. Di sini fungsi indeksnya pertama kali yaitu membuat sebuah captcha gitu dia. Itu memanggil fungsi buat captcha di bawah ini. Nah, di sini di fungsi buat captcha ini, inilah nanti dia ke folder captcha yang sudah kita tunjukkan, saya tunjukkan sebelumnya. Dia akan mengenerate sebuah image gitu, sebuah image yang berisi sebuah angka dan huruf-huruf seperti sebelumnya. Lalu itu nanti kita lakukan validasi gitu dia, apakah captchanya sudah sesuai. Di situ nantilah kita melakukan validasi captcha gitu dia. Selanjutnya kita set sessionnya dengan nama kode captchanya gitu dia. Setelah itu kita arahkan ke halaman login. Untuk loginnya sendiri seperti pada umumnya kita cek dulu apakah di set gitu email, password dan captchanya. Kalau iya, kita masukkan ke dalam pengecekan lagi apakah captcha yang dimasukkan sesuai gitu dia. Kalau iya, kita masukkan ke login ke model penduduk gitu dia. Kita kirim email dan passwordnya, kita cek apakah betul. Kalau betul, kita masuk ke sini, kita set session usernya gitu dia. Jadi dia dapat mengunjungi halaman berdasarkan role-nya gitu. Di sini juga kita cek role-nya. Jadi dia dari satu halaman login itu dia dapat memisahkan gitu mana user mana admin berdasarkan role-nya ini gitu dia. Jadi cukup kita nggak perlu membuat dua form untuk login, cukup dari satu form aja. Otomatis nanti kontrolnya yang memisahkan gitu, mana yang login itu user atau admin. Nah, selanjutnya untuk sign up-nya juga mirip-mirip pengecekannya seperti login sebelumnya. Nah, untuk logout ini kita menghapuskan semua data sessionnya dan mengarahkannya kembali ke dalam login. Nah, di input ini sebuah controller yang berfungsi untuk memasukkan data yang diinputkan user dari form yang sudah terlihat sebelumnya ke dalam database-nya gitu dia. Jadi kita cek dulu apakah dimasukkan semua data ini. Kalau iya, kita arahkan ke model penduduknya. Dan di sini biasa dilakukan sebuah notifikasi apakah berhasil atau gagal dimasukkan. Update juga kurang lebih mirip seperti fungsi input, termasuk juga pengecekannya. Di sini ke model update ya. Untuk delete sendiri di sini kita mendelete-nya berdasarkan email gitu. Jadi itulah mengapa kita masukkan data email lagi di tabel data gitu deh. Jadi kita lihat di database-nya tadi, di sini terdapat email juga, dan di user ini juga tabel user ini terdapat email juga gitu dia. Nah, ini dia. Selanjutnya kita dapat melakukan pencarian data. Di sini untuk melakukan pencarian data ini untuk admin. Jadi apakah admin itu mau mencari data berdasarkan apa yang dimasukkan ke dalam formnya gitu dia. Lalu selanjutnya ke
dikirim ke model penduduk untuk cari. Untuk ekspornya sendiri, ya inilah untuk mengekspor datanya dari form di websitenya ke dalam bentuk Excel. Jadi di sini kita melakukan pemanggilan daripada PHP XLS writer-nya. Beberapa pernyataan ini adalah hal yang untuk memanggil atau membuat ekspor XL-nya. Di sini ada membuat name dan beberapa headers. Nah, selanjutnya ada beberapa style, dan jadi kita dapat melakukan merubah-rubah ukuran form, merubah-rubah ukuran sel di Excel-nya gitu dia. Di sini saya buat 3, 20, 20, 30. Jadi kalau misalnya kita tampilkan data tadi, di sini ukuran 3, ini 20, 30, 20, 20 gitu seterusnya. Jadi kita dapat menyesuaikannya. Dapat juga kita tentukan jenis fontnya, font size, dan font style-nya. Nah, di sini kita membuat headers daripada Excel-nya gitu dia. Lalu di sini kita membuat writer-nya gitu dia. Kita membuat fungsi baru, kita buat objek baru, lalu kita lakukan penulisan gitu dia ke dalam bentuk, ke dalam sheet-nya. Jadi kita masukkan data headers-nya yang ini, kita masukkan stylenya yang di atas tadi, lalu kita masukkan isi dari tabel data di database-nya. Jadi di sini kita masukkan NIK-nya, nama, kabupaten, provinsi, tempat lahir, dan seterusnya. Jadi menggunakan PHP Writer ini kita dapat menentukan sendiri style yang kita inginkan seperti apa gitu dia. Setelah itu kita bersihkan objek writer-nya gitu. Nah, sekarang kita review sebentar tentang view-nya. Nah, di sini kita arahkan ke dalam controller login, dan di sini kita tampilkan captcha-nya. Untuk sign up-nya juga kurang lebih sama. Di sini diarahkan ke controller sign up, dan di sini kita tampilkan captcha-nya. Untuk datanya, pertama itu kita melakukan pengecekan apakah dia admin atau tidak. Di sini kalau bukan, kita kalau bukan akan dijalankan di bawahnya ini. Lalu dari sini kita dapat melakukan sebuah, jadi dalam sini kita dapat menentukan siapa saja yang bisa mengakses halaman view data ini gitu. Jadi kalau admin dia nggak boleh mengakses ini, juga sebaliknya gitu dia. Si user nggak boleh mengakses halaman admin. Nah, di sini saya membuat sebuah fungsi sederhana bahwa jika terdapat data yang dikirim yaitu berupa nick. Jadi di sini nanti itulah kenapa tadi kita misalnya setelah menginput data berhasil, lalu data itu tertampil dalam formnya dengan menggunakan fungsi ini gitu dia. Jadi ada value, kita hasilkan nilai dalam form itu. Kalau terset dia apakah ada sudah terdaftar gitu, kita cek. Kalau ada kita tampilkan, kalau belum kita kosongkan. Itulah mengapa ketika kita sudah menginput data ke database, di formnya setelah berhasil tertampil data yang sudah kita inputkan. Di select juga seperti itu di jenis kelaminnya. Kalau dia misalnya ternyata dalam datanya laki-laki, kita select dia.
Selebihnya hal umum saja. Nah, di sini kalau else dia tidak bukan admin, kita logout kan. Dan kalau ada yang akses ke sini, kalau belum terset sessionnya, kita masukkan ke login. Oke, kita coba masuk ke halaman adminnya. Jadi di halaman admin tadi seperti ini view-nya. Sama seperti user sebelumnya, kita cek dulu apakah dia admin atau tidak. Kalau admin, kita jalankan di bawah ini. Lalu kita melakukan pencarian data, misalnya seperti tadi. Kita kirim datanya ke controller penduduk cari data gitu dia. Terus di sini kita masukkan data yang kita cari. Di sini juga saya membuat value. Jadi ketika kita melakukan pencarian data, kita kirim gitu dia terhapus gitu dia tetap berada di sana, sehingga kita mudah untuk melakukan mengeditnya gitu. Jadi kalau kita tidak buat seperti ini, ketika kita misalnya mengisi form pencarian, kita kirim gitu, kita cari, formnya akan jadi kosong gitu karena dia merefresh halaman. Dengan membuat seperti ini, masih terdapat apa yang sudah kita inputkan tadi gitu ya. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat mencoba sendiri nanti dari source code aplikasi ini yang saya share di link deskripsi. Di sini juga untuk menampilkan datanya gitu dia. Jadi datanya ini data dari semua user gitu dia. Di sini saya buat batasannya untuk 50 aja gitu. Jadi dan sudah saya urutkan di modelnya bahwa ini berdasarkan data terbaru gitu dia. Kalau kita tengok di sini di modelnya di show ini order by date grade. Jadi fungsi date grade ini nanti untuk mengurutkan gitu dia, memberitahu bahwa tanggal berapa data itu diinputkan. Jadi kita mengurutkannya berdasarkan input itu dan terurut berdasarkan yang terbaru, ASCII dan ASCII. Nah, selanjutnya sama seperti data user sebelumnya, bahwa kalau misalnya dia bukan admin, kita logoutkan dia, kita hapus sessionnya. Jadi ketika user itu mencoba mengakses halaman admin ini nggak akan bisa, karena kita akan logoutkan, kita hapus sessionnya, lalu kita arahkan ke halaman login. Oke, kurang lebih seperti itu garis-garis besar dalam pembuatan aplikasi sistem informasi penduduk ini. Sebenarnya banyak yang harus dapat dijelaskan di sini, tapi karena di tantangannya saya dibatasi untuk menjelaskannya selama 30 menit maksimal, jadi cukup sekian dulu tutorial di sini. Silahkan Anda coba sendiri aplikasi ini dan mencoba membaca-bacanya lagi. Jika ada yang kurang jelas, dapat meninggalkan komen Anda di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian untuk mendukung channel ini lebih baik ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.